Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Tentunya kita berharap anak-anakku semua dan kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gunung berapi dan hidrosfer. Masih ingat kemarin sebelum pembahasan ini kita sudah membahas tentang atmosfer, litosfer, dan bencana gempa bumi. Baiklah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa agar ilmu yang kita terima saat ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini tujuan kita antara lain, setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa menjelaskan proses terjadinya erupsi. Kemudian kalian juga bisa mendeskripsikan materi yang dikeluarkan saat erupsi. Kemudian setelah itu kalian bisa melakukan tindakan tanggap bencana gunung berapi. Selanjutnya, kalian juga diharapkan bisa menjelaskan proses daur hidrologi. Yang kelima, kalian diharapkan bisa menjelaskan faktor penyebab banjir. Dan yang terakhir, melakukan tindakan siaga banjir. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang gunung berapi. Perhatikan anak-anak, kalau kalian lihat ini gambar apa? Saya rasa tidak asing bagi anak-anakku semua. Ini sering ketika gunung meletus kita melihat berita di TV, dan ada gambar yang seperti itu. Ya, sama halnya dengan air mendidih. Batuan cair atau magma juga bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Nah, naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Ketika erupsi gunung berapi meletus, maka akan memuntahkan beberapa material, antara lain lava misalnya, sehingga dimuntahkannya itu hingga ribuan meter kubik ke udara. Nah, kalian bisa bayangkan sangat tinggi sekali lava yang disemburkan ke udara. Nah, beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Masih ingat proses terbentuknya tabrakan dua lempeng pada peristiwa gempa bumi? Ya. Nah, ternyata itu juga menyebabkan adanya terbentuknya gunung berapi. Nah, jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki massa jenis besar akan menekuk ke bawah. Ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur menjadi magma. Magma tersebut akan naik menuju permukaan karena terjadinya perbedaan massa jenis. Nah, perhatikan di sini gambar dari beberapa pulau atau benua yang ada di
di dunia ini. Nah, ternyata di sini Indonesia terletak pada daerah Ring of Fire, daerah barisan gunung berapi. Nah, kemudian tadi kita bicara terbentuknya gunung berapi akibat tabrakan dua lempeng. Maka lempeng dapat membentuk serangkaian gunung api. Salah satu rangkaian gunung api yang dikenal adalah cincin Pasifik atau yang dikatakan Ring of Fire. Nah, di sini posisinya Ring of Fire, cincin Pasifik. Cincin Pasifik merupakan pusat gempa dan rangkaian gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik. Ya, jadi ini Samudra Pasifik. Nah, maka di sini banyak deretan gunung berapi yang berada di sekitar daerah ini. Nah, kita tahu hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang cincin api Pasifik. Kenapa? Karena rangkaian gunung berapi di sini bisa diilustrasikan dengan titik-titik merah pada gambar, kalian bisa lihat. Nah, di sini titik-titik merah ini merupakan rangkaian pegunungan berapi. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat posisi Indonesia sendiri. Nah, di sini Kepulauan Indonesia. Nah, ternyata Indonesia sendiri banyak sekali terdapat gunung berapi, mulai dari ujung Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai Kepulauan Maluku. Nah, ternyata di sini banyak sekali gunung berapi. Berdasarkan gambar tersebut, ternyata Indonesia terletak dalam cincin api Pasifik. Akibatnya Indonesia banyak terbentuk gunung berapi. Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Jadi pertemuan dua lempeng ya. Rangkaian gunung berapi membentang dari, tadi sudah saya katakan, membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Kepulauan Maluku. Oke. Indonesia memiliki sekitar 100 gunung berapi, baik yang aktif maupun yang tidak aktif atau tidur istilahnya, atau disebut dorman. Gunung api aktif ini merupakan gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam jangka waktu yang pendek. Salah satu contohnya adalah Gunung Merapi. Salah satu gunung api dorman atau gunung api tidur di Indonesia adalah Gunung Sinabung. Tapi meskipun Gunung Sinabung ini tergolong gunung api pasif, tapi ternyata beberapa tahun yang lalu Gunung Sinabung juga meletus. Nah, ini membuktikan bahwa gunung api yang tidur itu tidak selamanya dia tidak aktif, tapi ada kalanya suatu saat dia juga meletus atau aktif kembali. Oke, perhatikan gambar. Di sini ada gambar A, B, dan C. Di sini adalah proses terjadinya erupsi. Nah, perhatikan untuk yang bagian A, di sini erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang sangat kuat dari dalam bumi dan terus-menerus mendorong magma yang ada di dalam bumi ini. Kemudian kita lihat untuk gambar B, kita perhatikan magma naik terus menuju permukaan bumi. Nah, sehingga magma yang memiliki suhu sangat tinggi ini sekitar 1200 derajat Celcius itu bisa melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya terjadilah penumpukan magma. Nah, kemudian kita lihat untuk
gambar yang C, tekanan udara yang berasal dari bumi lambat laun semakin besar, sehingga timbul energi yang sangat besar untuk mendorong magma keluar. Nah, jika litosfer yang ada di atas ini tidak bisa menahan dorongan magma atau gaya magma tadi, maka yang terjadi adalah erupsi. Jadi di sini erupsi itu tidak lain adalah keluarnya magma dari dalam perut bumi menuju permukaan bumi. Nah, ketika magma keluar, maka material yang dikeluarkan saat gunung meletus itu meliputi material yang berupa padatan, cair maupun gas. Yang berupa padatan misalnya berupa batuan dan mineral dari dalam bumi. Yang berupa cairan biasanya berupa lava dan lahar. Dan yang berupa gas biasanya gas hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Ketiga-tiganya adalah gas yang beracun sehingga sangat berbahaya bagi manusia. Nah, selain material tersebut, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas atau yang disebut dengan aliran piroklastik atau yang dikenal dengan masyarakat awam dinamakan dengan wedus gembel. Awan panas ini terdiri atas batuan pijar, gas panas, serta material lainnya. Awan panas ini memiliki suhu yang mencapai 700 derajat Celcius. Bayangkan, seandainya kalian masuk ke dalam situ, kalian bisa langsung jadi abu. Letusan gunung berapi sangat berbahaya bagi kita. Hampir tidak mungkin kita menghindari kerusakan saat gunung meletus. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau disingkat dengan SDM membedakan status gunung api menjadi 4 tingkatan, mulai dari level terendah yaitu status normal sampai level yang tertinggi yaitu status awas. Status normal biasanya diberi isyarat hijau, sedangkan status awas diberi isyarat merah. Nah, di sini ada tabel 53 menunjukkan tingkatan status gunung berapi menurut Badan Geologi Kementerian SDM. Mulai dari bawah yaitu status normal, kemudian status waspada, status siaga, dan status awas. Ya, jadi kalau normal di sini bukan berarti kita enak-enak saja, tetapi normal di sini maksudnya tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Nah, artinya level aktivitas dasar. Tetapi meskipun normal, kita tidak boleh lengah, kita tetap melakukan tindakan yaitu pengamatan secara rutin berupa survei dan penyelidikan. Sementara untuk waspada itu ada aktivitas yang lebih daripada normal. Kemudian siaga itu juga sudah mulai, yaitu siaga itu maknanya apa? Menandakan gunung berapi itu sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana, sehingga peningkatan intensif kegiatan seismik. Kemudian semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan. Jadi ini sudah siaga, ini artinya sudah hampir terjadi adanya letusan gunung berapi. Kemudian yang paling berbahaya adalah status awas. Ini menandakan bahwa gunung berapi itu segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Nah, sehingga letusan pembukaan dimulai dengan debu dan asap biasanya. Letusan berpeluang bisa dalam waktu hanya 24 jam. Nah, sehingga cepat sekali. Nah, sehingga apa yang tindakan yang harus dilakukan? Wilayah yang terancam bahaya
direkomendasikan untuk dikosongkan. Kemudian koordinasi dilakukan secara harian dan diadakan piket penuh. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Eurasia Pasifik dan Indo-Australia. Akibatnya gunung api tersebar di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Nah, sehingga di sini kalau saat gunung api meletus maka kita harus melakukan langkah-langkah penyelamatan, antara lain misalnya mengungsi, berlindung. Ketika misalnya kita berada di luar maka kita berlindung dari bahaya dari semburan gunung berapi dan sebagainya. Kemudian jangan sampai kita mendekati ke gunung berapi. Kemudian jangan lupa kita membawa bawaan ya. Kalau kita mengungsi kita bawa bawaan, entah itu berupa bekal dan sebagainya. Dan siaga diri selalu. Oke. Nah, kemudian tindakan tanggap darurat bahaya lahar dingin. Lahar dingin ini ternyata juga berbahaya. Kenapa? Karena ini dengan kecepatan yang sangat tinggi maka bisa juga menyapu seluruh yang ada di permukaan bumi. Nah, pada tindakan tanggap darurat ini juga ada status awas, siaga, waspada, normal. Nah, ini dari awal, dari yang paling tidak berbahaya sampai ke berbahaya. Dari normal, waspada, siaga, dan awas. Nah, persiapannya ya tentunya secara pribadi ada, kemudian persiapan untuk rumah, orang rumah gitu ya, persiapan secara kelompok ya. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca di buku paket kalian. Saya baca poin-poinnya saja. Oke. Nah, sekarang meskipun gunung berapi itu sangat membahayakan dan merusak semua yang ada di permukaan bumi, yang ada di dekatnya, tetapi ternyata gunung meletus itu atau gunung berapi ini punya dampak positif setelah terjadinya letusan. Ya, misalnya apa? Tanah yang dilalui material vulkanik gunung berapi berupa lahar dingin atau material lainnya akan menjadi tanah yang sangat subur sehingga bisa digunakan sebagai lahan pertanian. Kemudian abu vulkanik hasil letusan dapat dimanfaatkan untuk campuran adonan semen bahan bangunan misalnya. Kemudian sisa-sisa letusan juga bisa menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi seperti belerang, pualam dan lain-lain yang harganya lumayan tinggi ya. Kemudian daerah di sekitar gunung berapi pasca erupsi bisa dijadikan sebagai objek wisata. Kesejahteraan ekonomi masyarakat gunung berapi juga meningkat karena tersedia adanya lapangan pekerjaan. Maaf. Baik anak-anakku, bisa dipahami? Kita lanjut sekarang ya tentang hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah lapisan perairan yang mengikuti bentuk dalam struktur bumi yang bulat. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang artinya air dan sphaira yang artinya selimut. Jadi hidrosfer bisa diartikan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi antara lain samudra, laut, danau, sungai, gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di atmosfer. Itu juga termasuk hidrosfer.
Ya, tadi kita bicara laut atau samudra. Nah, sebagian besar air di planet bumi adalah air asin, dan sebagian besar air asin ini disimpan di lautan. Ada sebagian air tawar. Air tawar jauh lebih sedikit jumlahnya daripada air asin dan disimpan di berbagai tempat yang berbeda. Kemudian ada air permukaan, yaitu sumber air permukaan termasuk misalnya danau, sungai, dan aliran permukaan. Ada juga air tanah, yaitu air tawar yang ada di bawah tanah membentuk sebagian kecil dari air tawar yang ada di bumi. Ada juga air gletser. Apa itu? Air yang meleleh dari gletser. Kemudian yang terakhir, uap air di atmosfer. Itulah komponen-komponen pada hidrosfer. Kalau kita bicara hidrosfer, maka kita mengenal istilah daur hidrologi. Apa itu daur hidrologi? Baik, kita tahu bahwa sebagian besar muka bumi tersusun atas hidrosfer, yaitu sekitar 75 muka bumi tertutup oleh air. Air di bumi mengalami sirkulasi dalam lingkaran hidrologi, yaitu air jatuh sebagai hujan dan mengalir ke samudra-samudra, sebagian ke sungai dan menguap kembali ke lapisan atmosfer. Nah, perhatikan di sini gambar daur hidrologi. Ya, mulai dari air laut, kemudian mengalami evaporasi atau penguapan. Nah, maka nanti terjadi kondensasi dan terbentuk adanya awan. Nah, kemudian awan yang jenuh maka nanti akan turun sebagai titik-titik air atau yang disebut dengan hujan. Nah, hujan ini akan masuk ke permukaan bumi, bisa ke daratan, kemudian ke sungai, dan kembali ke laut lagi. Itulah daur hidrologi, perjalanan air di dalam bumi. Nah, unsur-unsur hidrologi terdiri atas tadi ada penguapan yaitu evaporasi. Kemudian kalau penguapan itu oleh tumbuhan maka di sini dikatakan transpirasi. Kemudian terbentuk adanya kondensasi. Kondensasi menjadi awan. Awan kemudian ada angin. Kemudian ada istilah presipitasi, infiltrasi, runoff atau aliran permukaan atau limpasan, air tanah, dan tubuh air atau istilah lainnya badan air. Ya, di sini unsur-unsur hidrologi ini bisa kalian lihat pada gambar ini. Ada peristiwa evaporasi, transpirasi oleh tumbuhan dan sebagainya. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca di buku paket kalian dan di buku-buku yang lain atau di internet sumber yang lebih banyak. Oke. Nah, tadi kita bicara daur hidrologi, maka dengan adanya daur hidrologi ada istilah siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan proses terjadinya hujan yang dimulai dari tubuh air ke atmosfer, kemudian ke tanah dan kembali lagi secara berulang terus-menerus. Secara umum terdapat 3 jenis siklus hidrologi, yaitu siklus pendek, kemudian siklus sedang, dan siklus panjang. Apa perbedaan antara siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang? Kalau siklus pendek itu air laut disinari oleh matahari, kemudian terjadi penguapan di atas permukaan laut saja. Nah, kemudian selanjutnya terjadi kondensasi dan membentuk awan. Nah, awan ini nanti kalau sudah jenuh maka akan jatuh sebagai
hujan dan kembali ke laut. Itu siklus pendek. Kemudian siklus sedang, apa yang membedakan? Di sini air berasal dari tubuh air. Tubuh air itu apa misalnya? Lautan, danau, sungai, rawa, dan tanah serta pohon-pohon. Jadi kalau tadi cuma air di lautan, nah maka di sini air yang di semuanya. Nah, kemudian disinari oleh matahari sama terjadi penguapan, kemudian nanti terjadi kondensasi. Setelah itu membentuk awan. Nah, kemudian awan ini akan terdorong oleh angin menuju daratan. Kemudian awan yang jenuh akan turun sebagai hujan. Ya, jadi kalau di sini tadi tidak hanya di lautan saja, tetapi dia timbul adanya hujan di daratan. Jadi siklusnya lebih panjang sedikit. Kemudian siklus yang ketiga adalah siklus panjang. Apa bedanya? Hampir sama sebenarnya dengan siklus sedang. Air berasal dari tubuh air, yaitu lautan, danau, sungai, rawa, dan sebagainya. Nah, kemudian dengan adanya sinar matahari terjadi penguapan. Nah, maka membentuk awan. Awan ini terdiri dari kristal-kristal es. Kemudian kristal es ini terdorong oleh angin pada pegunungan yang tinggi, sehingga akhirnya kristal es ini jatuh sebagai salju, menjadi es atau gletser, dan selanjutnya bergerak atau mengalir perlahan pada lereng gunung, dan pada bagian yang paling rendah gletser ini akan mencair. Akhirnya gletser yang mencair mengalir ke sungai-sungai dan akhirnya menuju ke laut. Nah, namun siklus panjang ini biasanya tidak semua daerah mengalami. Biasanya hanya daerah-daerah kutub atau daerah beriklim sedang dan daerah pegunungan yang bersalju. Sehingga kalau daerah-daerah khatulistiwa tidak akan mengalami. Oke. Baik anak-anak, saya rasa cukup bisa dipahami ya. Nah, dengan adanya siklus air ini bisa menjaga ketersediaan air di bumi. Akan tetapi curah hujan yang sangat sering terjadi itu tiap tahunnya tidak sama. Kadang curah hujannya tinggi, kadang curah hujannya rendah. Nah, apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau atau sungai meluap sehingga potensi banjir akan terjadi. Ya, perhatikan gambar tersebut berikut ya. Nah, ini contoh gambar-gambar peristiwa banjir yang di Samarinda pada tahun ini ya. Mulai tahun 2021, ini bulan Juni ya. Kalian bisa lihat banjir yang ada di Samarinda mengakibatkan lalu lintas akan terganggu. Kemudian ada bahkan yang sampai mobil tenggelam. Kemudian rumah juga ada yang hampir tenggelam ya. Nah, sehingga dengan adanya banjir tentunya banyak kerugian yang terjadi. Nah, apa sih sebenarnya faktor yang bisa mengakibatkan banjir? Nah, beberapa faktor dapat mengakibatkan banjir antara lain yang pertama adalah tingginya curah hujan. Kemudian sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Kurangnya pepohonan yang dapat menyerap air. Kemudian akibat perilaku manusia. Ya, coba amati gambar sungai yang tersumbat sampah di samping. Nah, bayangkan kalau sungainya penuh dengan sampah, apa yang terjadi? Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air sungai. Akibatnya
aliran air tidak lancar sehingga air bisa meluap dan terjadi banjir. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir meliputi kerusakan fisik hingga korban jiwa. Banjir bisa mengkontaminasi sumber air yang bersih menjadi tidak bisa dipakai lagi. Nah, sekarang apa antisipasi kita kalau terjadi adanya banjir? Nah, maka kita harus melakukan tindakan siaga banjir. Nah, mulai dari ketika muncul tanda-tanda banjir, kita juga harus sudah siap-siap. Misalnya kita siapkan surat-surat berharga, misalnya ijazah, surat tanah, surat rumah dan sebagainya, surat mobil. Pokoknya yang berharga kita siapkan sehingga sewaktu-waktu banjir itu waktu terjadi kita langsung bawa itu surat-surat penting. Kemudian kalau pada saat banjir kita berada dalam rumah, nah maka kita tetap pantau perkembangan, misalnya melalui TV ya, radio dan sebagainya. Kemudian jika ada himbauan untuk mengungsi misalnya, kita juga harus tahu sehingga kita sudah persiapkan untuk bekalnya. Nah, jika betul-betul harus mengungsi, maka jika ada membawa bekal, maka lebih baik ya kita bawa yang penting-penting. Nah, kemudian bagaimana kalau saat banjir kita berada di luar rumah? Ya tentunya kita bergerak menuju tempat yang lebih tinggi sehingga kita bisa menghindari daerah-daerah yang terkena genangan air banjir ya dan sebagainya. Inilah contoh-contoh antisipasi kita terhadap peristiwa kalau banjir itu terjadi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri di bukunya. Nah, sekarang kalau di pengungsian apa yang harus kita lakukan? Misalnya tadi kita terpaksa harus mengungsi ya. Nah, maka jangan biarkan anak-anak itu bermain air banjir gitu ya. Tunggu arahan dari pihak pemerintah. Kemudian jangan biarkan anak-anak juga bermain banjir dan bantulah orang-orang di sekitar tetangga atau tetangga yang kena musibah banjir. Kemudian kita kembali ke rumah setelah banjir itu selesai. Nah, ketika banjir sudah selesai, jangan langsung masuk rumah. Nah, berhati-hatilah, mungkin ada bahaya yang tersembunyi, misalnya ada ular atau apa ya. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang ketika kita dalam pengungsian maupun ini ya, dalam rumah atau di luar rumah ketika saat terjadinya banjir. Ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sepuas mungkin di buku kalian karena ini keterbatasan waktu, maka sampai di sini saja penjelasan dari saya dan ada kurang lebihnya minta maaf. Dan terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa PR tetap dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.